Ade Armando itu orang kafir, Bang. Dokter lo dia lo. Masa tidak kafir sih Ade Armando? Waduh, pada Islam lo dia tuh. Dokter hewan dia itu. Dokter hewan. Dosen di UI FISIP. Aduh. Dosennya para cebong. Ini merupakan maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari. Berarti bukan ya? Bukan, Bro. Ini. Dalilnya nih. Dua ayat ini menghimpun seluruh waktu sholat wajib. Maka enggak, ayatnya Pak Murid, jangan tafsirannya gitu loh. Bentar lo, bukan. Ayatnya gitu, jangan tafsirannya. Kalau tafsiran orang gampang, orang nafsir kok. Ini. Makanya Pak Dani itu enggak mau terima tafsiran. Boleh tanya Pak Dani itu lah. Sholatlah kamu di kedua ujung siang. Ini siaran langsung nggak nih? Ini siaran langsung nggak, Bro? Enggak, cuma direkord. Kamu mau nunjukin sesuatu. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan itu nanti 3 kali kalau di Quran. Aduh. Malam. Jadi perbuatan yang baik itu menghapus kesalahan itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Telah diperintahkan untuk istiqomah. Aduh. Kalau itu sholatnya sholat Nabi Isa, ya. Dulu Nabi Isa pernah melaksanakan sholat di waktu satu. Temennya aja setelah bayang-bayang matahari lewat dari apa yang dibayangkannya sampai surup, itu waktu sholat juga, namanya sholat asar. Setelah matahari surup sampai permulaan gelapnya malam, itu waktu sholat juga, namanya sholat maghrib. Kalau itu sholatnya sholat Nabi Isa, ya. Dulu Nabi Isa pernah melaksanakan sholat di waktu matahari mulai terbenam sampai gelapnya malam. Dari mulai gelapnya malam sampai jam 4 itu adalah waktu sholat Isya. Yang terakhir, laksanakanlah sholat Quran al-Fajr, laksanakanlah sholat di waktu itu. Karena ini sebetulnya lapatnya itu disebut lapat majazi, lapat Quran tersebut. Karena dalam sholat itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran. Makanya disebut kata-kata majazi dalam Al-Quran. Itu makanya sampai subuh. Mangga tambah 3 tadi kan udah saya jelasin perubahan waktunya. Ya, di mana di sini dikatakan 5-nya itu di mana? Dari jalan ceritanya saya bingung sekali tadi menyimak antum tadi. Dari waktu-waktu tersebut, dari waktu-waktu yang udah gini, kita mulai sedikit. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan subuh. Coba di sini kan panjang sekali nih. Disuruh sholat dari matahari tergelincir, yaitu antum bilang tadi dari sehabis jam 12 siang sampai gelapnya malam dan subuh, ya, sampai gelapnya malam dan subuh, ya. Kenapa di sini tidak langsung dikatakan lakukan matahari gelincir sampai subuh? Kenapa di sini ada gelapnya malam dan subuh? Nggak apa-apa lah ya, karena memang ini ayat Anda ya. Ya, jadi karena kan dengar dulu, gini loh, sebentar dulu, Ustaz, gini loh. Kalau saya ngomong gini sama antum, saya ngomong gini, dari hari Senin sampai hari Jumat, atau ngomong gini, dari hari Senin sampai Selasa dan Jumat, mana kalimat yang benar? Ini urusan waktu, urusan waktu itu nggak hubungan dengan hari, Sebentar, Ustaz. Sebentar ya. Menurut Anda kalimat, jadi sebentar dulu Ustaz. Ya, Anda harus bisa bedakan mana bahasa normal, mana bahasa orang tidak bisa berbahasa yang benar. Contoh, ya. Emangnya Islam ada satu hari gitu nggak sholat, ada nggak?
Bukan begitu. Saya coba ingin belajar pakai bahasa yang benar saja, ya. Antum percaya kalau Quran ini berasal dari bahasa Arab aslinya? Percaya? Itu udah basi, Dis. Ya, Udah kita bahas. Antum tidak percaya dengan Oke. Sebentar, Kan gini. saya Begini, pengen diskusi sama antum ketika antum udah mengenal bahasa. Sekarang begini, aqimis shalah liduluki syamsi wa ghasaqil laili ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Di sini menurut antum enggak lari kemana-mana. Coba saya minta satu jawaban. Tadi kan saya siap dibakti. Jika Anda bisa menjawab, jika Anda bisa menjawab pertanyaan saya, maka saya yakin akan dibakti sama Anda. Oke, saya minta jawab dulu nih. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Di sini kalimat bisa dibenarkan tidak? Oke, saya tanya sama Anda, ya. Dengar. Bukan tanya sama Anda. Iya, antum ini kebiasaan antum. Dengar dulu, Ustaz. Biar antum. Saya minta kata aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Ini kalimat bisa dibenarkan tidak menurut Anda? Udah tinggal segitu aja. Tinggal Anda jawab, ini kalimat bisa dibenarkan tidak? Oke, Anda bilang menurut saya. Saya tanya balik, ya. Gini, ketika saya ngomong sama Anda, janganlah makan dari mulai jam 12 siang sampai subuh. Itu statement yang benar. Tapi kalau saya ngomong gini, janganlah makan dari mulai matahari dari jam 12 siang sampai malam dan sampai subuh. Kira-kira kalimat yang praktis mana? Karena antum tidak bisa menjawab. Bukan tidak bisa. Dengar dulu. Nih. Iya. Dengar ya. Dengar dulu. Ini kan begini, Dis. Dengar dulu, Ustadz, dengar dulu. Waktu sholat itu adalah, Dis. Ustadz, dengarkan dulu, ya. Jadi saya nggak usah ngikuti pemahaman antum, Dis. Ini pemahaman Al-Quran. Antum apa mau memahami Al-Quran enggak? Antum mau memahami Al-Quran enggak? Kalau antum mau memahami Al-Quran, silahkan, Dis. Belum bank digital yang bisa ini itu. Kalau pakai blue saving, gue bisa bikin 10 tabungan dalam satu rekening. Saya tampilkan kembali. MD Nasution juga boleh membantu ya, karena mungkin di sini yang Ustadz betulan mungkin hanya MD Nasution. Tapi perlu diingat Bang Edis, yang perlu diingat dalam memahami Al-Quran bukan tafsir. Orang Islam tidak akan percaya kalau omongan manusia yang nggak ngerti Al-Quran dan Al-Hadis ya. Oke, kita ke MD Nasution. Coba biar dia yang jelaskan. Silakan. Oke, silakan MD, silakan. Bagaimana di sini dikatakan? Bagaimana kita bisa menyimpulkan kalau ini sholat 5 waktu? Di mana? Di bagian mananya? Silakan, Ustaz. Ya, memang kalau di Al-Quran ya nggak ada dijelaskan 5 waktu. Baik. Ya, jadi 5 waktu. Jadi gini, sedikit dis biar saya agak tuntaskan dulu ya narasinya ya. Jangan dipotong nanti jadi Al-Qur'an ya itu dia di dalam menjelaskan tuh bersifat mujmal ya. Artinya dia tidak detail. Kemudian detailnya di mana? Detailnya dari Rasulullah. Jadi Rasulullah itulah yang mendetailkan apa-apa yang ada di Al-Qur'an. Jadi perintah sholat ini wajib sholat, aqimis sholat itu aja. Aqim itu kan bentuk fi'il amar ya, sifatnya wajib. Dirikanlah sholat, artinya sholat itu wajib ya. Maka sholat itu terbagi, ada yang disebut sholat wajib, ada yang sholat sunat. Dari mana penjelasan itu? Dari diri Rasulullah ya. Jadi tentang 5 waktu itu di hadis. Baik, Halo, artinya bentar ya, ada telepon. Oke, artinya antum sudah mengaku. Sudah jelas ya, nggak ada di Quran. Iya kan dengar sendiri tadi bahwa detailnya ada di Rasulullah. Itulah gunanya Rasul. Kalau semuanya diceritakan di Al-Quran, lalu apa gunanya Rasul? Lah, tapi kan Quran itu kan ini penyempurna. Sempurna, gimana sih bro? Al-Quran cuma memerintahkan haji. Jadi yang menjelaskan itu Rasulullah.
sekalian mencontohkan gimana cara haji, gimana cara sholat, begitu. Nah, masa Pak Munir logikanya tidak diperintahkan oleh Allah, tapi kok baginda Nabi menambahin? Baru jaraknya Quran ditulis dengan hadis itu berapa tahun ya? Nabi itu dari Allah, perintah dari Allah. Enggak. Karena kalau semuanya ditulis dalam Al-Quran itu kan tebal banget gitu kan. Enggak, yang kutanya jaraknya Quran dengan hadis ditulis itu berapa tahun? Misalkan apa hadis Al-Bukhari, Muslim, Nasai dimuat semua dalam Quran. Iya nggak muat lah Mas. Munir, Pak Munir. Gitu. Jaraknya Quran dengan hadis itu berapa tahun, Pak? Nggak tahu sih. Aku Itu nggak kan kurang lebih kan hadis Bukhari kan tahun berapa itu? 1000-an itu, 800-an. Tapi yang Nabi Muhammad waktu hadis itu nggak sampai bertahun-tahun. Iya, artinya di sini bagaimana itu? Jadi umat Muslim sholat sebelum hadis itu ditulis itu kayak gimana sih? Nggak apa-apa, walaupun kami ini sholat. Iya, maksud aku. Sholat itu kan memang ajaran nabi-nabi sebelumnya, jadi nggak ada yang salah. Iya. Nggak ada tertulis secara langsung 5 waktu zuhur, asar, maghrib, subuh, isya, nggak apa-apa. Yang penting ada di hadis, ada penjelasan dari Rasulullah itu. Dan sholat itu bukan ritual yang menyimpang dari ajaran nabi-nabi sebelumnya. Beda kalau sholat itu menyakiti orang lain, menzolimi orang lain, ritual ibadah yang merugikan orang lain. Itu kan baik, buat kesehatan baik. Ini Pak Munir. Ini Pak Munir, menurut Pak Munir, sesuatu yang tidak ada di dalam Quran, bisa tidak Pak Munir jadikan sebuah kebenaran? Iya, yang penting ada di dalam hadis. Dan Al-Quran juga menyebutkan, sholatlah kamu di kedua ujung siang, terus di ujung sepertiga malam, apa bunyinya itu? Di awal malam gitu kan. Di kedua ujung siang itu kan asar dengan subuh. Nah, dan di situ ada zuhur, artinya sudah 3. Nah, 2 lagi? 2 lagi di kedua ujung malam, isya dan maghrib. Kan di Al-Quran itu tadi, aku kan udah bacakan. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang. Dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itu perbuatan baik loh. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Sekali lagi, dan laksanakan sholat pada kedua ujung siang, yaitu asar dan subuh. Kedua ujung siang itu apa sih? Ya, ujung siang apa? Pagi. Nah, terus nanti petang. Yaitu jam 3 itu kan. Kalau namanya pagi Pak Munir. Iya, kan ujung siang kan menjelang siang kan pagi itu. Dan pada bagian permulaan malam, yaitu maghrib lah gitu kan, udah masuk malam nih gitu kan. Iya itu. Kalau namanya pagi Pak Munir, bukan kedua ujung siang. Pagi itu. Memang pagi itu bisa dikatakan siang ya? Iya Pak. Paginya kami itu bos di Islam itu jam 3. Jam subuh itu pagi. Kalau jam pagi menurut Anda kan jam 6. Kalau di kami jam 6 itu duha, waktu duha. Jam 7 itu waktu duha. Enggak pagi itu menurut kami itu jam 1 subuh udah pagi. Yang enggak lah. Lah, kan subuh sudah. Pagi sudah. Dini hari itu tuh namanya. Kalau ini, malas juga sih nanya-nanya. Kalau ini Bang,
Ada nggak Yesus pernah masuk ke gereja atau gimana gitu? Nggak ada. Nah itu yang dikatakan nggak ada dalilnya itu Bang sebetulnya. Nggak ada. Ya memang nggak ada. Yesus nggak pernah lakukan, terus Anda lakukan itu. Kalau kami kan memang tidak bertentangan dengan sebelumnya gitu. Tadi bertentangan tadi. Enggak, sholat itu kan memang ajaran nabi-nabi sebelumnya juga sholat. Di mana Nabi bilang sholat? Coba. Ya misalkan Yesus waktu sujud itu kan sholat. Yesus apa sholat itu? Sekarang Isa apa sholat? Isa. Iya, waktu sujud itu kan sholat artinya. Di Quran ada. Tapi gerakannya memang berbeda. Menurut penjelasan ulama. Dalilnya di Quran, Pak Munir. Ada di Quran dikatakan Isa sholat. Musa aja sholat. Di mana? Ntar ya aku cari ya. Sholat apa tuh? Sholat apa dia? Sholat subuh? Sholat apa? Kalau Yesus nggak pernah dia ke gedung gereja, tapi dia pernah ke Bait Allah. Artinya dia punya masjid juga, Bang. Bukan. Bait Allah itu artinya rumah Allah, dan masjid itu memang rumah Allah gitu. Beda artinya. Iya, masjid. Coba sekarang di zaman Yesus di mana ada masjid? Munir kayaknya Wahabi nih Munir ya, karena kadrun ini. Enggak, memang masjid ini beda. Ini ya, Wahabi lo. Ini lihat. Masjid itu rumah tempat ibadah umat muslim atau Islam. Masjid artinya tempat sujud. Sebutan lain yang berkaitan dengan masjid di Indonesia adalah musalah, langgar atau surau. Jadi nggak ada hubungan. Kalau Bait Allah itu kan tempat bangsa Israel beribadah mempersembahkan kurban. Dan yang masuk ke Bait Allah bukan umat Israel, tapi hanya imam-imam. Umat yang lain itu selain imam-imam itu ada di luar daripada Bait Allah, Pak Munir. Di situ Pak Munir, ya. Jadi kalau Pak Munir mau samakan itu nggak sama dia. Iya, tentu kan syariatnya berbeda-beda. Iya, kau bilang tadi kan, yang saya kan meluruskan pemahamanmu tadi. Tapi menyembah kepada Tuhan yang sama. Beda-beda. Beda. Kata siapa beda? Beda. Allah itu dipanggil Bapak kok. Katanya Yesus, aku akan pergi kepada Tuhanmu dan Tuhanku. Buktinya Yesus mengatakan Bapak kami yang di surga. Oke, ini saya tunjukkan Munir. Lihat. Ya. Ini Munir, ini gambar Bait Salomo ya. Ini Salomo. Jadi ini ruangan pelataran, ruangan kudus, ruang maha kudus ada. Atau kalau mau dilihat gambarnya ini mungkin lebih tepat ini. Yang beribadah di sini kan apa? Imam-imam semua. Ini ruangan maha kudus ini hanya imam besar yang masuk ke sini. Mirip masjid ya? Enggak, masjid itu kan bulat kotak, ini kotak kok ini. Beda. Dan di sini ini bangsa-bangsa lain di sini di luar. Pelataran bangsa-bangsa namanya. Jadi beda sekali. Strukturnya pun berbeda Pak Munir. Ini saya lihat ini ya. Ini pelataran bangsa-bangsa. Non-Yahudi boleh di sini ibadah di sini. Tapi yang masuk ke sini hanya imam-imam. Bahkan ke tempat yang ruangan Maha Kudus ini hanya imam besar. Dan itu 1 kali 1 tahun. Jadi esensi ibadahnya Pak Munir itu sangat berbeda dengan ibadah dari orang Kristen, orang Israel. Oke, kita kasih tunjuk ya. Kita kasih tunjuk ini. Struktur masjid pun dengan struktur Bait Allah beda kok. Coba kita lihat masjid ya. Masjid itu lihat ini, rata-rata bukan ini, bulat-bulat di atas. Berbeda ini lihat.
Di masjid nggak ada ruangan kudus, ruangan maha kudus, nggak ada. Di masjid itu ya ruangan kosong di tengah semua, ngumpul. Semacam hall di tengah. Itu beda Pak Munir, jadi nggak ada hubungannya. Nah itu. Yesus, tahu nggak Yesus adalah Islam itu? Enggak. Coba aku lihat gambarnya ya. Bukan gambarnya, kalau gambar kan bisa diedit. Cara diskusinya jangan loncat-loncat gitu, Munir. Kamu tuh. Artinya Yesus pakai kopi yang runut dong, diskusinya yang runut, jangan begitu. Ini juga bukan gambar Yesus itu. Siapa yang bilang itu gambar Yesus? Itu karya seniman itu. Iya. Jadi orang Kristen nggak percaya kepada gambar itu. Jadi nggak usah pusing Pak Munir, itu karya seniman. Ketika dia bunyinya, marilah kita jadikan manusia sesuai dengan rupa dan gambar kita. Tapi kok Yesus gondrong, Paulus kok nggak ada rambutnya di atas? Iya, namanya juga apa? Munir, manusia. Kadrun, kamu tuh lu anak SD, anak TK, lu malu-maluin banget lu kadang-kadang lu bener serius. Jangan lah marah. Lu bercandanya keterlaluan, tahu nggak? Jika lu nggak usah ketawa-ketawa kalau lagi serius gitu, Munir lu. Sebentar. Tadi malam itu Pak Dani ngomong bahwa baginda Nabi itu sebelum usia 40 tahun, agamanya dia itu agama Hanif, bukan Islam, bukan Muslim. Iya, kalau Ibrahim iya. Bukan. Nabimu. Iya sama. Iya. Bagaimana mungkin kamu mengatakan Yesus itu Islam? Baginda Nabimu aja baru usia 40 tahun dia Islam. Yesus juga Hanif, agamanya yang Hanif. Yesus itu Yahudi. Yahudi itu sudah jelas keyakinan mereka itu percaya kepada Yahweh yang berpusat di Yerusalem dan gak ada hubungan dengan Islam. Jadi jelas ya, Islam itu lebih muda daripada Nabimu, Nabi Muhammad. Itu kenyataan. Jadi Munir nggak bisa bantai itu. Karena baginda Nabimu itu baru usia 40 tahun dia jadi Islam. Sebelumnya itu dia agama Hanif. Agama Hanif itu kan salah satu agama yang ada di suku Quraisy. Kemudian dia menikah dengan Siti Khadijah, seorang Nasrani, bidat Kristen, sempalan. Ya cuma pertanyaannya, nggak mungkin Khadijah yang ikut baginda Muhammad. Karena Khadijah seorang kaya raya. Bahkan katanya baginda itu kan membantu dia untuk usahanya. Jadi kemungkinan mereka diberkati di tempat. Baru tadi malam juga Pak Dani bilang kan, di zaman Nabi itu nggak ada orang Kristen di Mekah. Nggak ada. Jadi apa yang disebutkan di dalam Quran itu ya nggak ada hubungan dengan Kristen. Karena yang disebutkan ibaratnya menyekutukan Allah, menyembah Maryam dan Isa itu ajaran-ajaran ebionit, monofisit, ajaran apa macam-macam. Tapi bukan Kristen, karena waktu itu nggak ada orang Kristen di Mekah. Itu dikonfirmasi Pak Dani loh. Pak Dani itu ulama Pak Munir. Iya, Pak Dani itu memang ini. Iya, dia tapi ulama, bagi saya dia ulama kolo-kolo itu. Oh. Itu Pak Munir. Jadi Pak Munir itu yang kemarin itu Buya Sakur itu. Pak, justru Buya Sakur itu didukung sama Pak Dani loh. Dia katakan Buya Sakur itu benar kok. Yang aku tunjukkan ya bahwa dia itu bukan orang Islam nih aku tunjukkan. Siapa? Pak Sakur itu. Enggak, dia Islam itu. Aku enggak nyebut dia ulama gitu kan ya. Dia mengerti kok semua pernyataannya ada dari kitab-kitab kok. Hah? Iya, semua ada data-datanya sih dia berbicara tentang keislaman. Beda dengan Pak Munir, yang penting bunyi. Nih, dia ngajak murtad malah Bang. Coba dengar ya. Spicy cheese suplamnya. Kuat, creamy dan cheesy banget. Gimana dia Islam kan? Seperti nama-nama besar Cak Nun dan Quraisy. Konsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi Khadijah ini siapa sebetulnya? Ini jadi masalah. Ini sebetulnya ada yang disembunyikan.
dengan berpaham sekuler liberal. Kau sudah merusak ukhuwah dengan merusak akidah anak-anaknya. Kau katakan semua agama benar. Harta yang kita cari pagi, petang, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Topers. Nabi Muhammad, Nabi kita, mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi Khadijah ini siapa sebetulnya? Ini jadi masalah. Ini sebetulnya ada yang disembunyikan. Dengan berpaham. Ujung-ujungnya wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur. Bukan ini. Ide besarnya Nabi Muhammad itu untuk membangun persatuan. Nabi Muhammad La ilaha illallah sebagai simbol bahwa kita adalah dalam kesetaraan. Tetapi kemudian dalam perjalanan peradaban umat Islam ini bergeser menjadi ucapan la ilaha illallah menjadi kunci untuk masuk surga. Memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga, mendukung persatuan. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie? Memangnya film Aladdin? Ini Yuhar. Nah itu kan ini bang, menjelek-jelekan Islam gitu. Jadi bukan Islam dia, sebetulnya dia tuh membaca, sedang menyebarkan buku ajaran Syiah yang mengkafir-kafirkan para sahabat ternyata. Tapi dia itu kan ahli sunnah wal jamaah itu. Ahli sunnah apa? Iya. Aku berani bilang kayak kucing kok dia. Itulah Pak Munir ini. Jadi gini, makanya aku heran lihat Pak Munir yang ngomong jujur itu pasti kalian nggak suka. Enggak, betul. Itu, jadi saya bertanya-tanya, ada apa dengan kalian itu? Kalau orang jujur kalian nggak suka, heran aku. Kan dia tidak beriman, bang. Artinya gini, kalau dia beriman, tentu dia percaya Islam, percaya bahwa justru karena dia percaya lah, makanya dia begitu. Kenapa dia ngajak murtad ke orang? Nah, berarti dia tidak beriman Islam ya, gitu. Tapi artinya dia mau supaya orang Islam itu jangan beriman buta. Kenalin. Nah, dia itu orang kafir, bang. Bukan. Enggak lah. Enggak katanya. Ya nggak apa-apa. Ya kalau bagi Pak Munir dia kafir ya terserah Pak Munir sih, nggak masalah sih. Kalau dia meragukan sudah bukan Islam, bang. Islam bukan agama yang sempurna katanya. Memang nggak sempurna kok. Kayak misalkan ada Armando bilang itu ada Pak Dani aja setuju kok bahwa Quran itu nggak sempurna kata dia. Menjelek-jelekan. Iya, Quran itu nggak sempurna kata Pak Dani tadi malam. Menjelek-jelekan ibadah sholat. Sholat itu nggak ada dalil katanya. Terus dia sering Natalan. Apa itu kalau bukan orang kafir itu? Di Quran katanya ada kok perintah untuk Natalan. Pakai Sinterklas. Orang Islam kok gitu? Wah, ini Pak Munir nggak maju-maju Pak Munir. Itu gitu bang. Islam yang orang kafir yang ingin menghancurkan Islam dari dalam itu. Oh. Makanya jangan takut murtad katanya. Kata Buya Sakur itu kan. Ya bagus lah. Gitu. Karena memang dia tahu bahwa di Islam itu banyak hal-hal yang belum terbukakan. Iya. Jangan takut murtad. Itu sudah mengajak dia itu. Ya. Sakur. Jangan takut murtad. Tuh. Viral Buya Sakur ajak umat jangan takut murtad. Iya, keren itu. Iya. Jadi gimana Pak Munir? Apa itu? Kapan Pak Murni murtad? Kamu aja lah bro, nanti di surga siapa yang tinggal bro? Walah, kalau kami di surga kan bersama dengan Tuhan. Karena bagi kami surga itu kan adalah bagian dari diri Tuhan itu sendiri Pak Munir. Ada nggak dalilnya Kristen masuk surga?
Pastilah Yesus ngomong kok. Aku Mana? jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya, maksudnya ada nggak Iya. mengatakan barang siapa percaya aku dia akan masuk surga? Kan itu, aku jalan kebenaran hidup. Itu kan Aku nggak lah, sesuai. Yang aku minta, ada nggak iya, barang siapa percaya kepadaku dia akan masuk surga? ada dikatakan. Ya, Barang gitu. siapa percaya kepadaku yang memiliki hidup yang kekal. Hidup yang Iya, kekal di mana? Kekal di dunia apa di akhirat? iya kekal di surga lah. Di mana nggak ada ayatnya kok? Kan dia katakan, kau bersama-sama dengan aku di dalam kerajaan Allah Bapakku. Kan udah jelas. Kalau di Al-Quran kan jelas, mangkola di akhir Mana ada? dakhalal jannah, la ilaha illallah dakhalal jannah, akan masuk Enggak. surga. Iya akan kan. Belum pasti kok akan. Nanti digabungkan lagi dengan ayat yang lain, masuk neraka dulu katanya. Barang siapa Dicuci. barang siapa kan jelasnya gini, barang siapa yang di akhir hidupnya, di akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Jadi jelas konteksnya masuk surga. Kalau Anda kan akan selamat di dunia apa di akhirat, itu kan ambigu lagi. Bayangkanlah Pak Munir, bapaknya, ibunya, sama anaknya Baginda Nabi aja nggak dijamin. Bahkan dia sendiri, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan akhir hidupku. Jadi justru saya bertanya, Pak Munir ini lebih hebat dari bagindamu. Ya tapi kalau memang Pak Munir udah lebih hebat dari baginda, ya nggak apa-apa, sah-sah juga. Tapi enggak, setidaknya kan di apa ya, Al-Quran tuh jelas gitu kan masuk. Iya jelas, memang jelas Pak Munir, jelas nggak masuk surga. Ada nggak yang lebih detail gitu, akan selamat di masuk surga gitu? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Hidup di situ pakai kata zoe, bukan bios. Bios itu berbicara hidup dunia, tapi zoe itu berbicara hidup kekekalan di surga. Itu Pak Munir, jadi jelas. Iya kan, surganya nggak ada lah. Anda akui aja lah gitu kan, iya gitu. Enggak, surga Kristen itu justru lebih jelas. Buktinya apa? Yesus sudah naik ke surga. Sudah banyak para nabi kami masuk ke surga. Kalian belum ada yang masuk surga Muslim. Kalau yang ini Bang, yang jelasnya gitu apa enggak kalimat surga gitu? Iya enggak mesti kayak gitu. Aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Nanti aku datang bawa kamu ke tempatku. Udah jelas kok itu. Tempat bagimu artinya kepada Maria Magdalena aja, karena kepada murid-murid, kepada semua orang percaya itu janji. Seharusnya tempat-tempat itu kan tempat, berarti satu tempat aja. Loh itu bentuknya apa itu? Kecuali tempat-tempat gitu kan. Iya, kalau tempatnya kecil kayak surgamu ya nggak bisa masuk lah. Tapi kalau tempatnya itu adalah diri Allah yang tak terbatas itu ya bisa masuk semua yang percaya. Jadi itu Pak Munir. Jadi Pak Munir berpikirkan aja. Kalau orang Kristen sudah terbukti banyak para nabi yang sudah terangkat ke surga. Oh iya Bang Erben, ada kalimat Injil kerajaan surga itu di ayat mana lupa ya? Banyak kerajaan surga itu di Injil Matius, banyak itu kerajaan surga. Bunyi kalimatnya apa? Coba lihat Bang. Coba lihat ayat berapa tuh ya, kita bahas. Yang mana? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan mendapat kemurahan. Oke. Sekarang kenapa di situ yang dapat kerajaan surga itu tidak pernah dikatakan orang yang percaya kepada Yesus? Artinya orang yang meninggalkan Yesus. Selalu Yesus berkata orang yang bersedekah. Enggak lah. Yesus ada kok mengatakan barang siapa percaya kepada aku, dia memiliki hidup yang kekal. Dia mengalami keselamatan, dia mengalami penebusan, dia mengalami pembaharuan, lengkap semua. Maksudnya gini Bang, maksudnya tidak dijelaskan masuk surga cuma hidup yang kekal gitu kan. Loh, ya itu surga itu hidup yang kekal. Walaupun di neraka kan juga kekal Bang, tidak mati kan. Neraka itu disebut kematian yang kekal. Tahu artinya kematian? Kematian itu kan artinya kan keterpisahan dengan Allah. Itu mati. Kalau mati enak, kalau di neraka nggak sakit, cuma sebentar mati, udah.
Wah, ya silahkan kau nikmatilah nerakamu itu. Makanya saya bilang surganya Islam berbeda dengan surganya Kristen. Enggak, di Neraka di dalam ajaran Alkitab dengan neraka di dalam keyakinan Muslim berbeda. Jadi semua berbeda. Di neraka Anda itu mati enggak nanti orang? Hidup apa kekal? Kekal apa mati? Ya, mati itu kan artinya saya sudah sebutkan tadi. Keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya. Kalau sekarang kan konteks kita aja lah. Kalau mati ya mati, nggak hidup gitu kan, nggak bernyawa gitu. Ya makanya saya jelaskan kematian yang kekal itu artinya keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya. Iya, Pak Munir. Ajan, bro. Oke, silakan ngobrol-ngobrol. Aku mau makan dulu. Ulama sejujur Buya Syakur aja dikatakan kafir ya. Kafir dia itu bukan ulama, Bang. Teganya. Pak Munir. Anda share aja videonya itu, share screen. Coba Anda lihat ciri-cirinya, perkataan-perkataannya pasti mengarah kepada orang ini, orang yang di luar Islam, cuma ingin menyerang Islam. Jadi menurut Pak Munir gimana? Neraka itu orang binasa di dalam nggak sadarkan diri lagi gitu, atau merasa tersiksa di sana? Di neraka itu hidup, kalau mati artinya nggak merasa tersiksa. Di neraka itu hidup seperti ini. Iya, hidup lalu diapain aja Pak. Ya sesuai kesalahannya lah. Kalau dia disiksa. Ya, disiksa misalkan mencuri. Disiksa kan. Misalkan mencuri. Jawab sederhana aja, Pak. Jangan muter-muter. Ya, misalkan mencuri, Bang. Itu siksaannya dipotong tangannya, nanti sambung lagi, potong lagi, sambung lagi, potong lagi, gitu. Misalkan sering ngomongin orang, itu lidahnya dipotong. Sambung lagi, di potong neraka lagi. Allah ada nggak, Pak? Sampai mati. Aku nggak pernah sampai ke neraka, jadi nggak tahu Allah. Oh, nggak. Ya, apa enggak? Saya tanya kira-kira di Al-Quran mungkin ada keterangan mungkin. Ya sama seperti di dunia ini Allah ada, cuman kan nggak kelihatan. Bisa jadi Allah juga nggak kelihatan di neraka. Karena salah satunya orang yang melihat Allah itu orang yang cuma yang ada di surga. Kalau misalkan matinya itu bunuh diri, nah itu menegak racun aja lah kerjanya. Misalkan dia minum racun terus sampai kekal gitu. Mati nanti hidup lagi, gitu ceritanya. Siksa yang paling ringan itu. Pak Munir kok tahu itu dari mana, Pak Munir? Ya, dari penjelasan ulama lah, bro. Tadi Pak Munir bilang, saya nggak tahu surga karena nggak ada yang dari surga. Enggak, berarti kalau masuk neraka orang tahu, berarti siapa yang sudah masuk neraka? Enggak, kalau Allah itu kan nggak ada. Oh, Pak Munir ini. Kalau surga nggak tahu kau karena belum ada yang datang dari surga. Nah, tapi kalau neraka kau tahu. Nabi kok yang menceritakan. Di mana? Coba. Waktu Isra Mi'raj, Nabi kan diberikan penglihatan tentang neraka, orang yang disiksa, penglihatan maksudnya. Tapi Isra Mi'raj itu mimpi katanya itu Pak Munir. Tempatnya? Itu Isra Mi'raj mimpi. Bukan. Mimpi kok. Bukanlah, itu salah tafsir aja itu, Anda itu. Lah. Kalau saya tunjukkan datanya gimana Pak Munir? Udah tahu datanya itu hoax. Jadi gini, Pak. Kenapa kau takut? Jadi artinya gini, Pak Munir lebih hebat dari hadis itu. Hadis lebih hebat dari Al-Quran. Hadis ada hadis palsu, ada hadis lemah. Barangkali itu hadis palsu. Loh, itu asli kok itu. Al-Bukhari ada hadis.
walaupun Al-Bukhiro, kalau bertentangan dengan Al-Quran aku tolak, Bang. Enggak bertentangan kok. Enggak. Coba, di mana di Quran dikatakan baginda Nabi Isra Mi'raj? Coba. Aplikasi. Coba. Isra Mi'raj di mana dikatakan itu? Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, bukan memperjalankan ruh hambanya. Di mana tertulis? Ya di surat Al-Isra lah. Tunjukkanlah. Males aku tunjukkan, kamu nggak percaya orangnya. Loh, biar kita belajari. Mana tahu saya yakin Pak Munir salah baca itu. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Jadi itu di bawah ruhnya ya? Di bawah ruhnya ya? Bukan Maha suci. Kata Muslim yang lain itu di bawah ruhnya. Yang kata Muslim yang lain itu di bawah ruhnya, Pak. Iya, satu jasadnya sama ruhnya lah. Enggak, mereka bilang cuma ruhnya. Enggak, jasad sama ruhnya. Tapi kalau di hadis katakan memang mimpi kok. Iya, kalau di hadis Anda kan banyak yang palsu hadis itu, banyak yang lemah. Harus gini lagi Pak Munir. Tadi kau bilang dari Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu dibangun setelah baginda Nabi mati loh. Ya nggak tahu lah. Itu urusan Anda itu. Bukan urusanku, saya ingin tanya sama kamu. Bagaimana dia naik dari masjid yang belum dibangun? Aku nggak tahu kebenarannya, nggak berani ngomong aku. Masjid Al-Aqsa itu. Baginda Nabi tahun berapa mati Pak Munir? Meninggal? Nggak tahu. Aku nggak semuanya 600, tahu. 600 sekian lah. Iya, Masjid Al-Aqsa dibangun itu. Masjid Al-Aqsa dibangun 683. Kata siapa? Emang kamu pernah ke sana? Dia selesai dibangun 705, selesai rampung ya. Pembangunan pertama ya. Tapi peletakan batu pertamanya itu tahun 683. Artinya sudah. Ya itu Nabi udah mati. Nah. Jadi gimana itu Pak Munir? Kok ahistoris? Enggak tahu. Aku kalau saya takutnya beliau lewat itu laci Doraemon. Jangan gitulah. Dan aku juga nggak tahu bahwa disebut Masjidil Aqsa itu apakah Masjidil Aqsa yang kita maksud sekarang apa bukan, itu aku nggak tahu juga. Ya gini, sejarah dunia membuktikan bahwa Masjid Al-Aqsa itu dibangun setelah baginda Nabi meninggal. Itu fakta sejarah dunia. Ya nggak apa-apa. Berarti baginda Nabi naik dari masjid yang tidak ada gitu. Iya betul. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Jadi kalau dia naik dari masjid yang belum dibangun, berarti peristiwa itu sudah nggak benar dong. Ya terserah Anda lah. Ya kenapa Munir menyerah? Kalau menyimpulkan begitu. Jangan menyerah Pak Munir. Takutnya Nabi udah melampaui itu ruang dan waktu gitu, sudah datang ke masa depan. Mana mungkin aku bantah-bantahan sementara aku nggak tahu bahwa itu adalah Masjidil Aqsa yang kita maksud sekarang apa bukan. Kalau Pak kalau Pak Munir tidak tahu, maka Pak Munir harus cari data. Kalau Pak Munir nggak bisa cari data, saya bisa tunjukkan data. Enggak. Datamu palsu. Ya kalau saya akan tunjukkan data Pak Munir. Aku walaupun data kalau cuma artikel itu malas aku. Kamu baca nanti buku-buku ensiklopedia itu membuktikan bahwa Masjid Al-Aqsa itu memang dibangun setelah baginda Nabi sudah dimakamkan, udah mati dia. Jadi memang ya saya katakan ajaran Pak Munir itu banyak ahistori, tidak sesuai dengan sejarah. Tidak apa-apa. Ya tapi itu keajaiban lah itu. Aku nggak berani. Ya Pak Munir. Kenapa Pak Munir? Gak ada suaranya. Aku cari referensi bro di Google bro. Mau tahu dulu. Udah cari. Kemarin aku di PI kayak gitu juga. Mereka ngomong Masjid Al-Aqsa gini-gini. Aku bilang
Kalau kayak gini ilmu kalian, suruh ke sini guru besar kalian. Jangan lagi kalian ini diskusi. Guru besarmu suruh bilang. Mereka tunjukkan data-datanya itu salah semua. Mereka salah baca. Itu baca itu ku bilang. Bingung mereka. Oke Pak Munir, tunjukkan data. Seharusnya Pak Munir kan sudah banyak merenung lah. Kenapa sih Quran ini tidak sesuai dengan sejarah? Kenapa ini kisah-kisahnya kok tidak sesuai? Ada apa kan begitu? Ya itulah Pak Buya Sakur, makanya dia normal. Makanya dia menyampaikan itu karena dia sudah sadar. Itulah Pak Munim Siri, makanya dia sadar. Pak Munir kapan sadarnya? Mana Erben datanya Erben? Oke, kita pakai Wikipedia aja ya, supaya nggak usah repot-repot. Wikipedia. Ya, yang muda-muda. Oke. Coba Pak. Biar aja Wikipedia pun boleh. Kita buka data ya. Nah ini nih Pak Munir. Jadi kita yang data lebih praktis aja kita pakai. Gak usah yang ribet-ribet ini lihat ini. Peletakan batu pertama 685. Rampung 705. Ada Pak Munir ya ini ya. Ya udah, Nabi kan udah meninggal di situ. Oh meninggal? Iyalah udah meninggal Nabi di situ. Bentar dulu, aku ini cari tahu apakah Masjid Al-Aqsa itu, aku cari ininya dulu, suratnya dulu nih di Al-Quran. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi kelilingnya agar kami perlihatkan kepada sebagian tanda-tanda kebesaran. Kami sesungguhnya dia maha mendengar, maha penyayang. Aku baca tafsirnya ya. Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan menggunakan dirinya dan menggambarkan kebesaran perannya karena kekuasaannya melampaui segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh seorang pun selain dia sendiri. Maka tidak ada Tuhan selain dia dan tidak ada Rob selain dia yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW pada suatu malam. Maksudnya di dalam kegelapan malam hari dari Masjidil Haram yang tempatnya berada di Mekah ke Masjidil Aqsa yakni Baitul Maqdas yang terletak di Elia Yerusalem, tempat asal para nabi terdahulu. Nah, jadi gitu Bang, yang letaknya berada di Masjidil Aqsa yang terletak di Elia Yerusalem, tempat asal para nabi terdahulu. Sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, karena itulah semua nabi dikumpulkan di Masjidil Aqsa pada malam itu. Lalu Nabi SAW mengimami mereka di tempat mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah imam terbesar dan pemimpin yang didahulukan. Semoga selawat dan salam Allah terlimpahkan kepada mereka. Masalahnya Pak Munir, bahwa Masjid Al-Aqsa berdasarkan sejarah dunia itu dibangun 685. Bagaimana mungkin Quran atau yang kamu baca tadi mengatakan baginda Nabi naik dari masjid, sementara masjidnya nggak ada, dikumpul lagi orang di situ, sholat lagi, padahal nggak ada. Bang, itu mah Baitul Maqdis Bang yang dimaksud Masjidil Aqsa itu. Ini Al-Jami Al-Aqsa. Udah. Sekarang kita cari datanya, letak Baitul Maqdis itu di mana, begitu. Beda, bukan Baitul Maqdis, beda. Konstruksinya beda, Pak Munir. Bukan. Kalau yang kamu maksud itu Bait Allah tahun 70 udah hancur, Pak Munir. Begini dulu, kita cari referensinya, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu di mana supaya Anda tahu nih. Baitul Maqdis. Pak Munir ini dibilangin nggak mau. Iya. Oke Pak Munir ya. Jadi Bait Allah yang dibangun Salomo
yang kemudian diperbaiki masa Yerubabel itu udah hancur, tinggal tembok ratapan yang sisa tahun 70-an. Bahkan di situ orang Kristen dan orang Yahudi hampir 2 juta orang dibunuh di Bait Allah itu. Sejak saat itu nggak ada lagi Bait Allah, Pak Munir. Inilah yang dimaksud Baitul Maqdis. Beda. Baca dari apa nih, sejarah nih. Bukan, masalahnya sejarahnya Pak Munir itu tidak sesuai dengan sejarah umum. Yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Mata dunia kini tertuju pada sebuah wilayah yang jadi sengketa antara Palestina dan Israel, termasuk Anda. Wilayah itu bernama Yerusalem. Di sana berdiri sebuah bangunan masjid yang pernah menjadi kiblat umat Islam pada masa Nabi. Masjid itu dinamai Al-Aqsa dalam sejarah Islam. Masjid itu dikenal dengan nama Baitul Maqdis. Nama ini diberikan Rasulullah SAW dan dikenal dalam riwayat perjalanan Isra Mi'raj. Sedangkan yang memberi nama aja Rasulullah gitu kan. Iya, masalahnya sejarah dunia mengatakan bahwa masjid itu dibangun 685. Iya. Itu dibangun setelah Nabi meninggal. Artinya sebelum Nabi meninggal bangunan itu sudah tidak ada. Sejarah itu yang bikin orangnya tidak sunat. Jadi loh, kamu bisa baca sejarah orang Yahudi, kamu bisa baca sejarah Timur Tengah, kamu bisa baca sejarah Roma, kamu bisa baca sejarah Yunani, kamu bisa baca sejarah-sejarah yang ada di dunia ini tentang hal itu, sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi kitabmu yang datang sekitar yang dikodifikasi tahun 924 mengatakan bahwa Masjid Al-Aqsa ada di situ. Masa Pak Munir bercerita sama tentang bapaknya, saya tidak percaya. Sementara di sini ada Pak Christian Kusarder bercerita dengan Pak Munir yang notabene tak pernah ketemu sama Pak Munir, tak pernah ketemu sama orang tua Pak Munir. Aku percaya sama dia. Gimana kau Pak Munir? Pening aku lihat kau. Itu tempat para nabi dan berkumpulnya mereka. Waktu itu Nabi Muhammad sedang sholat bersama mengimani para nabi. Oke, siapa para nabi itu? Hah? Para semua nabi yang sholat siapa? Semua nabi. Iya, siapa? Satu aja sebutkan dulu siapa nabinya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Loh, Nabi Musa udah mati. Iya, maksudnya ruh-ruh para nabi. Loh, kok bisa Nabi Muhammad melihat roh para nabi? Gimana sih? Nabi Ibrahim adalah nabi yang paling tertinggi. Ini Pak Munir ini heran aku. Orang Nabi Ibrahim itu sudah naik ke surga, Musa udah naik ke surga. Kamu bilang datang lagi. Buat apa dia datang? Waktu Nabi Muhammad menerima perintah sholat, dia itu kan sempat bertemu dengan Nabi Musa nih. Gitu kan? Bertemu di mana Pak Munir? Nah, waktu Nabi Musa itu menyuruh Nabi Muhammad untuk mengurangi waktu sholat yang 50 waktu hingga 5 waktu, itu kan Nabi Musa salah satunya yang menyebabkan. Masalahnya udah banyak kejanggalannya Pak Munir. Yang pertama, Masjid Al-Aqsa sudah tidak ada. Yang pertama. Yang kedua, Musa dan lain-lainnya itu sudah terus surga. Yang ketiga Pak Munir, yang menjadi kejanggalannya itu adalah bahwa di dalam tafsir, di dalam hadisnya Pak Munir dikatakan bahwa baginda Nabi sedang tidur di pangkuan siapa itu? Pangkuan Aisyah kalau nggak salah. Sedangkan dalam Quran surat Al-Isra tadi disebutkan bahwa Baitul Maqdis itu nama wilayah. Kalau Baitul Maqdis kau sebutkan nama wilayah, itu makin kacau lagi. Gini, wilayah itu yang dimaksud mencakup, meliputi Masjidil Aqsa dan wilayah di sekelilingnya. Jadi Masjid Al-Aqsa belum ada Pak Munir. Gimana Pak Munir? Jadi Baitul Maqdis itu memiliki arti yang
apa ya, semua di daerah itu, jadi bukan hanya sekedar bangunan masjidil yang hanya seluas semasjid itu gitu. Jadi maksud Allah itu Baitul Maqdis itu memiliki arti yang lebih luas dari sekedar bangunan yang Pak Munir gimana Pak Munir ini? Pak Munir bayangkanlah Pak Munir ya, semua ahli sejarah yang normal berpikir di dunia ini, yang mempelajari sejarah di abad pertama, sepakat bahwa Bait Allah sudah hancur. Dan mereka juga ketika mempelajari sejarah dan arkeologi sepakat bahwa Masjid Al-Aqsa yang ada sekarang itu dibangun setelah baginda Muhammad. Hanya Pak Munir dengan keyakinan Pak Munir yang mengatakan bahwa Masjid Al-Aqsa sudah ada bahkan baginda Nabi naik dari sana. Walaupun memang di dalam hadisnya Pak Munir itu peristiwa mimpi. Gimana sih Pak Munir? Aduh, gak tahu lah aku Benny di mana ya. Iya masalahnya yang kamu sampaikan itu ahistoris. Itu kan adalah fitnahan. Bukan fitnah. Saya mau tunjukkan datanya samamu bahwa peristiwa itu adalah peristiwa mimpi. Kan sudah menceritakan. Aku tahu tuh hadisnya itu bukan hadis apa ya, bukan hadis sahih. Hadis itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Jadi itu mungkin hadis karangan lah gitu. Sekarang kalau hadis bertentangan dengan Al-Qur'an, kamu buang hadisnya. Sekarang Quran bertentangan dengan sejarah, kamu buang sejarahnya. Iyalah. Oh. Kan itu hukum paling tertinggi, bro. Gitu. Jadi hukum yang tertinggi yang tidak sesuai dengan sejarah pun kamu agungkan gitu. Yang bikin sejarah itu kan tidak sunat, tidak diwajib. Jadi aku nggak perlu percaya. Masalahnya sejarah itu dibuktikan secara arkeologis, dibuktikan dalam catatan sejarah. Di mana sejarawan yang muda-muda itu bukan membuat sejarah baru, tetapi meneruskan sejarah yang sudah ditulis oleh pakar-pakar sejarah terdahulu, Pak Munir. Sejarah tentang bahwa Bait Allah sudah dihancurkan tahun 70 sudah ditulis oleh sejarawan abad kedua, abad ketiga. Waktu itu Islam belum ada, sehingga mereka tidak punya kepentingan untuk menyangkali Islam. Karena waktu mereka menulis sejarah itu, Islam belum ada. Bahkan Islam itu lebih muda dari baginda Nabi. Karena baginda Nabi sebelumnya itu agama Hanif. Bahkan dia pernah menikah dengan seorang Nestorian. Nasrani. Bukan Nestorian, Nasrani. Gini Bang. Apalagi? Aku dapat sejarah nih. Jadi kata tulisan ini, di dalam sejarah, tempat suci ini ada beberapa nama, di antaranya Yerusalem, bermakna kota damai. Terus Baitul Maqdis, Al-Ard Al-Muqaddasah, dan juga Al-Quds Al-Syarif yang populer selama Khilafah Utsmaniyah. Itu dia. Makanya Pak Munir, zaman Utsman itu mana tua daripada zaman Nabi Muhammad. Ya, oke, dengar dulu. Yang menjadi pertanyaan menarik, apakah wilayah Baitul Maqdis ini hanya pada bagian yang sekarang dikelilingi pagar, di mana situ ada Qubbatus Saharoh dan Masjid Al-Qibli yang dikelilingi pagar seluas 14 hektar. Bagi banyak ilmuwan kontemporer, akademisi, dan bahkan orang awam, Baitul Maqdis hanyalah sebuah kota dengan batas-batas yang tidak jauh dari tembok kuno. Namun dalam keberadaan sebuah wilayah untuk Baitul Maqdis, Islam di Yerusalem telah menjadi konsep lama. Wilayahnya di samping kota kuno banyak kota dan desa lainnya seperti Hebron, Ramlah, terus dan seterusnya. Dengan demikian, menurutnya wilayah Baitul Maqdis melampaui batas wilayah itu. Makin ambigu Pak Munir ini, entah apa pun yang kau baca itu. Sedikit lagi. Di sisi lain juga ada penyempitan dan simplifikasi teritorial terhadap wilayah ini. Dalam buku, Palestina adalah daerah yang tunduk kepada kekuasaan Inggris sejak tahun
Menurut beliau, definisi ini tentu begitu sempit dan sangat menonjolkan kepentingan. Kesimpulannya, sabar, 5 detik habis. Kesimpulannya nih. Apa ya kau Pak Munir? Sejarah apa yang kau baca? Udah kau bilang bahwa Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis itu di masa Kaisar Ottoman. Kaisar Ottoman itu jauh lebih muda daripada baginda Nabi. Ya, yang Islam sebut dalam hadisnya sebagai tanah suci, seperti halnya Makkah. Aduh, Pak Munir, Pak Munir. Ketika ada penyebutan Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, dan nama lainnya, maka itu adalah semua wilayah Baitul Maqdis. Jadi bukan masjid-masjid seperti yang Anda maksud gitu. Jadi kalau Allah menyebut Baitul Maqdis itu ya adalah semua wilayah gitu kan di sekitar Masjidil Aqsa itu, bukan sekedar yang di Al-Quds yang sekarang ini begitu, Bang. Iya, intinya Pak Munir bahwa ajaran Bapak itu tidak sesuai dengan histori, tidak sesuai dengan sejarah. Semua penulis sejarah yang menuliskan kisah di abad pertama, dan kisah sejarah ini sudah tertulis sebelum Islam ada, mereka mengatakan bahwa Bait Allah itu sudah dihancurkan tahun 70. Dan itu terbukti secara arkeologi. Tetapi tiba-tiba ujuk-ujuk datanglah keyakinan yang namanya agama Muslim dengan kitabnya Quran dan lain sebagainya, hadis-hadisnya, mengatakan bahwa Masjid Al-Aqsa tempat di mana baginda Nabi terangkat ke langit. Tetapi di sisi lain juga peristiwa ini dikatakan adalah mimpi. Namun Pak Munir mengatakan bahwa hadis itu adalah doif. Ya sudahlah, tak masalah lah itu. Wilayah itu dalam Al-Quran dan hadis, ini aku baca nih, ada banyak sekali keutamaan tempat mulia ini. Di dalam kitab suci ini misalnya disebutkan wilayah ini sebagai tempat Isra Nabi, tempat dibangunnya Masjid Al-Aqsa, sekaligus dijadikan wilayah yang diberkati. Jadi Masjid Al-Aqsa itu Nabi yang memberi nama. Dari mana sejarah Anda itu dapat? Masalahnya sejarah dunia sepakat dengan apa yang kusampaikan. Masa cuman kamu dapat artikel dari Wikipedia lalu kamu mau saya ambil dari artikel-artikel lainnya. Ya, gitu. Saya cari itu supaya yang mudah Pak Munir pahami. Apa saya cari nanti dari artikel yang lebih detail? Bisa Pak Munir. Hanya dapat dari satu blog misalkan. Aduh, Pak Munir. Jadi kesimpulannya pada ayat itu apa ya? Masjid Al-Aqsa itu mencakup seluruh wilayah di situ, bukan berpatokan kepada Masjid Al-Quds sekarang ini. Pak Munir ini modalnya ngeyel. Kok ngeyel? Udah, nggak mau lagi aku bahas itu. Pak Munir hanya nggak ngerti sejarah. Adalah tempat yang disucikan dan Iya, Masjid Al-Aqsa dibangun 685. Misal Nabi meninggal tahun berapa? 600 berapa itu? 56 atau berapa? Iya, makanya bahkan Bang Erben, kalaupun ini contoh ya, kalaupun Nabi masih hidup sampai tahun 685, toh Masjid Al-Aqsanya itu ya, Masjidil Haramnya itu baru dibangun 690-an kalau nggak salah ya. Oh iya, coba. Nah, ini iya, coba tunjukkan datanya. Datanya. Saya lihat. Jadi dia kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi lucu deh saya lihat nih, aduh. Ya pantesan kamu saya lihat. Pantesan kamu gak karena kamu gak percaya. Bukan masalah gak percaya, Pak. Kamu percaya supaya kamu percaya, tidak kafir. Enggak, ini kan sejarah Pak Munir sendiri kok. Yang bikin sejarahmu itu orang yang tidak sunat, tidak mandi wajib, itu
Makanya dia itu ingin apa? Ingin menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Begitu. Oke, ini ya. Masjidil Haram. Enggak bisa gitu. Pasti dia menerima apa yang aku jelaskan itu tadi. Bahwa Masjidil Haram itu bukan berbicara tentang satu buah bangunan. Tapi kan di sini ada perbedaan waktu, Pak. Ini yang Masjidil Haram sendiri 692. Ada perbedaan 7 tahun antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Nah, harusnya kalau perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, harusnya kan kedua masjid ini harus ada secara bersamaan kan. Gak mungkin dia pergi ke Masjidil Aqsa sementara Masjidil Haramnya belum ada. Iya, kan ketika Baitul Maqdis itu selesai, lalu kemudian orang Yahudi menamainya dengan Haikal Sulaiman. Jadi sebenarnya Baitul Maqdis itu adalah masjid yang didirikan oleh Nabi Sulaiman dengan sebutan Masjidil Aqsa. Jadi dari mana sejarah Anda itu dapat? Sepeninggalan Nabi Sulaiman, Pak Munir, orang-orang itu terpecah dan lambat laun meninggalkan agama tauhid mereka itu dan kembali menyembah berhala seperti patung sapi dan patung ikan. Lalu Haikal Sulaiman dihancurkan untuk pertama kalinya. Yang dibangun oleh Nabi Sulaiman apa tadi Pak Munir? Tadi kata Erben ya. Memang betul itu Haikal Sulaiman itu dihancurkan untuk pertama kalinya. Dan pada tahun 72 Masehi Baitul Maqdis itu dibangun kembali. Loh. Tahun 63. Pak Munir, mana ada tahun 72? Dari mana kau baca Pak Munir tahun 72? Menjadi kawasan Romawi waktu itu. Siapa yang bangun Pak Munir tahun 72? 72 yang bangun nih? Masehi. Iya, siapa yang bangun? Baitul Maqdis itu dibangun kembali. Loh, mana ada Baitul Maqdis? Loh. Lalu pada tahun 63 sebelum Masehi, seluruh Palestina 63 sebelum Masehi. Baitul Maqdis itu makin kacau Pak Munir ini 63 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Jadi pada Pak Munir, kau makan obat dulu. Ya, Pak Munir makin kacau ini. 60 Masehi sebelum Masehi. Itu dihancurkan kembali dan tertinggal hanyalah dinding ratapan yang sekarang disebut udah dia baca bahwa tahun 70 hanya tinggal tembok ratapan itu dinding bagian selatan. Artinya masjid nggak ada bangunan lagi di situ Pak Munir. Betul lah, Al-Quran itu menyebutkan memang daerah itu bernama Aduh Pak Munir ini dapat hiburan gratis aku malam ini gara-gara kau. Sebelum Masehi tadi dia kata. Iya, sebelum Masehi lagi. Aduh. Memang Pak Munir. Aku heran juga ya. Mengapa kalau Quran itu ditinjau dari sejarah nggak konek? Jadi masa kepemimpinan ini aku baca nih. Masa kepemimpinan Malik Ibnu Marwan. Iya. Malik tahun berapa itu? Masjidil Aqsa. Iya, tahun berapa itu? Masjid yang didirikan Nabi Ibrahim. Lalu oleh Nabi Sulaiman, masjid tersebut mengalami perbaikan dan perluasan pada masa kekuasaan. Itu makanya sejarahnya kacau memang mereka ini. Mana pernah Abraham membangun masjid atau bait Allah di situ? 40.000 ada itu dibangun Abraham. Menduduki Baitul Maqdis. Aduh ini Pak Munir. Islam dibantai habis-habisan, baik anak-anak sampai perempuan, sehingga lantai masjid penuh dengan genangan darah. Masjid Al-Aqsa pun dijadikan sebuah gereja yang disebut dengan Tempelum Domini. Nah, pada sedikit. Pada 1187 Masehi, tentara Salahuddin Al-Ayyubi
merebut kembali Yerusalem, gereja itu pun kembali menjadi masjid. Hingga orang-orang kafir waktu itu dibantai hingga tahun 1917 Masehi, orang Yahudi dengan bantuan Inggris membantai orang-orang Kristen. Ini gimana ya? Yahudi membakar di Haikal Sulaiman dan merobohkan Masjid Al-Aqsa. Ada kacau sejarahnya Pak Munir ini. Kurang vitamin. Orang Yahudi mencoba untuk membakar Masjid Al-Aqsa pada hari Jumat 22 Agustus 1969. Sabar, 1 menit lagi selesai. Melalui seseorang bernama Michael Dennis William Rohem, seorang Yahudi dari Australia, dan hingga kini perencanaan penghancuran Masjidil Aqsa masih dilancarkan untuk kepentingan umat Yahudi untuk membangun kembali Haikal Sulaiman. Betul, nyambung sekali ya. Bahwa Masjidil Aqsa itu sudah ada sejak Nabi Sulaiman. Dari mana sejarah Anda itu mengklaim bahwa Masjidil Aqsa baru dibangun pada tahun 600? Silakan Anda jawab. Aduh, Pak Munir. Pengingisan nggak bisa membantah. Waktu Yesus sudah ada nggak Masjidil Aqsa? Waktu Yesus sudah ada karena Pak Munir dibangun. Pak Munir. Apa namanya? Pak Munir, tunggu Pak. Saya orang Yahudi ingin mendirikan lagi kuil Salomon yang ada di Palestina sana. Kalau memang Masjidil Aqsa itu nggak ada di zaman Nabi Sulaiman, nggak mungkin orang Yahudi berebut tanah yang dijanjikan, gitu kan? Itulah bukti. Bukan itu. Masjidil Aqsa namanya Masjidil Aqsa ya dulu ya waktu zaman Yesus ya. Iya. Tapi Pak Munir, saya mau kasih runutan sejarahnya Pak Munir ya. Nabi Muhammad wafat tahun 632 ya. Muslim itu masuk ke Yerusalem itu ya, mulai menguasai Yerusalem itu sekitar tahun 637. Ya, jadi setelah Nabi mati, barulah Islam itu ekspansi keluar ya. Jadi dari mana kami tadi bilang bahwa Masjid Aqsa itu dibangun tahun 685? Karena dari sini nih, bermula dari sini. Muslim itu baru masuk ke Yerusalem tahun 637, bayangkan. Jadi perlu waktu Pak Munir. Nggak mungkin Pak Munir bilang sebelum 637 sudah ada masjid di sana. Karena Muslim aja baru masuk 637, otomatis masjid itu dibangun setelah 637 Masehi, Pak. Nah, itu pun Nabi Muhammad sudah mati. Jadi tolong ya, kalau Alkitab itu, ini saya kasih perbandingan aja nih supaya Pak Munir juga bisa mengkaji Al-Quran seperti ini. Alkitab itu bukan cuma dikaji teologisnya aja, tetapi pengkajian historisnya pun sangat-sangat dapat dibuktikan ya, sangat-sangat detail ya. Ya, kajian arkeologinya juga. Itu semua dapat dibuktikan, Pak. Nggak ada yang bertentangan dari historis ya, arkeologi. Nah, barulah kita masuk ke kajian teologisnya, Pak. Jadi kalau Pak Munir punya, kaji secara historisnya aja sudah bertentangan dengan sejarah umum, ya bagaimana kita mau mengkaji lainnya? Jadi tolong Pak, kasih data-data atau sumber-sumber yang mungkin bisa memperkuat data Bapak gitu. Pak Munir. Jadi sejarah itu Pak Munir, sekalian aja Yesus sholat di sono gitu. Jadi sejarah mencatat Masjid Al-Aqsa itu dibangun pertama kali oleh Nabi Yakub, yang juga cucu Nabi Ibrahim. Sebagai artikel. Anak dari siapa? Nabi Yakub itu anak dari siapa? Ishak. Ishak. Oh, Ishak. Saya pikir Ismail.
Nabi Ibrahim juga. Lalu Nabi Daud itu yang diutus itu membangun kembali masjid itu, gitu ceritanya gitu, merenovasi lah gitu. Udahlah Pak, nggak ada sejarahnya. Loh, Yakub membangun. Loh, putra Nabi Daud siapa? Kan Sulaiman. Jadi si Sulaiman nggak ada ceritanya Yakub membangun. Yakub tadi kan Pak bilang Yakub membangun. Loh, Yakub membangun apa Pak tadi? Yakub, ya, Masjid Aqsa itu dibangun pertama kali oleh Yakub, putra Ishak. Namanya apa? Namanya apa? Lalu kemudian Nabi Daud yang diutus setelahnya itu merenovasi masjid itu. Dari mana tuh sumbernya Yakub membangun? Ini aku kan ada sumbernya ya. Aku kan baca-baca nih. Iya, coba share Pak, kita supaya sama-sama tahu. Pak Umar bin Khattab, Masjid Al-Aqsa itu kembali dikuasai Muslim. Umar itu membangun ulang masjid itu dipertamakan semula, tapi ukurannya kecil. Nah, Khalifah Umayyah Abdul Malik kemudian membangun lagi dan diselesaikan putranya Al-Walid. Jadi sejarah Al-Aqsa itu sudah ada, bro. Bukan hanya di waktu setelah Nabi Muhammad meninggal. Namanya apa? Namanya, perkembangan namanya dulu. Ayo. Lah, Masjid Al-Aqsa. Pendiri masjid. Udah ada masjid dulu. Masjid udah ada dulu. Bahasa apa masjid? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Itu kan udah ada. Bahasa apa tuh? Ya bahasa masjid lah. Lalu masjid kenapa nggak bahasa ada, apa? Pak? Pak Masjid Mailes, bahasa coba apa, ditanya. Pak Munir? Emang nggak boleh kalau dinamain masjid? Tapi sebelum itu namanya apa? Namanya apa? Mana dalilnya kalau sebelum Islam datang atau sebelum Nabi Muhammad datang nggak boleh ada nama masjid? Namanya apa? Masjid Al-Aqsa kok. Waktu Sulaiman juga Masjidil Aqsa. Haikal Sulaiman. Hah? Haikal Sulaiman kata orang Yahudi. Kalau kata orang Islam Masjidil Aqsa. Haikal tuh tahun berapa Haikal tuh adanya Sulaiman? Jadi kiblat pertama adalah Masjidil Aqsa kan dulu kan. Nah, jadi sebelum pindah ke Ka'bah, jadi umat Islam itu Pak Munir berkiblat ke situ di Yerusalem. Begitu. Jadi misalkan ya Nabi Muhammad yang waktu itu berdoa kepada Allah untuk memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, itu terpatahkan pernyataan Erben bahwa Masjidil Aqsa yang berada di Yerusalem dibangun setelah Nabi meninggal. Itu omong kosong atau nggak ada ilmu lah kalau pernyataan seperti itu. Sedangkan nanti bakal teruji. Anda ini aja Pak Munir ya, itu kan sejarah ya, benar nggak Pak? Sementara Al-Quran itu tidak punya data sejarah. Jadi Pak Munir tuh Pak punya fondasi goyang, nggak kuat Pak. Jadi jangan bicara dulu. Anda itu yang Wikipedia Anda itu tidak mempunyai potensi untuk membenarkan perkataannya itu, bahwa kalau misalkan dia mengatakan Masjidil Aqsa itu pertama kali dibangun setelah Nabi Muhammad meninggal, mana bukti sejarahnya? Yang tertulis setelah Nabi Muhammad meninggal baru dibangun. Loh, itu secara tadi dikasih tunjuk Pak. Apa itu peletakan batu pertama tahun 685. Itu sejarah sekolah SD itu. Itu dunia Pak. Dunia. Gimana Pak? Sejarah sekolahan SD. 685. Sejarah yang dibaca sekarang Pak Munir itu karangan orang Muslim, pastilah. Iya. Cocokologi. Itu dongeng Pak. Kalau sekarang Bapak bisa tanya ke semua Muslim di dunia ini, mereka ngaku 685 Masehi enggak? Jangan-jangan cuma Pak Munir sendiri nih yang bilang bukan 685. Itu sejarah dunia udah mencapai. Nabi Sulaiman sudah ada kok.
Aduh. Jadi kalau Anda ini kalau sudah bicara Al-Aqsa itu yang terlintas di benak Anda itu pertama paling pasti adalah suatu bangunan gitu. Lalu apa Pak kalau bukan namanya bait ya? Namanya bait itu pasti tempat, bangunan, tempat di mana umat Tuhan itu masuk bersekutu di dalam tempat itu untuk memuji, menyembah Tuhan, atau pokoknya itu adalah tempat Pak, bangunan gitu. Namanya bait. Ada banyak istilah bait itu disematkan. Ya. Jadi ketika orang berbicara bait ya ada di Israel dulu juga disebut sebagai Beit Midrash. Itu nama sekolah, Pak. Nah, nama sekolah itu pasti ada gedungnya gitu. Ya, jadi mana ada cerita sesuatu Masjidil sesuatu Aqsa itu kalau sudah dibangun pasti sudah ada tempat. Dibangun saat zamannya Nabi Muhammad itu enggak ada cerita. Muslim aja masuk ke Yerusalem aja tahun 637 kok. Itu setelah Nabi wafat ya 5 tahun kemudian. Iya. Baru dia bangun masjid itu. Iya. Ya itulah. Kalau diperkirakan tahun 700 kok itu dibangun. Sekitar tahun 700. Ya paling cepat-cepatnya tahun 680-an lah. 690. Iya, rampung tahun 705 tuh. Itu kan Anda. Pak Munir itu ini Bapak mau pantah sejarah itu kan lucu nanti. Sejarah apa? Bapak di depan para scholar yang meneliti tentang arkeologi maupun historisnya ini nanti diketawain Pak. Siapa yang selain Muhammad gitu katakanlah itu. Siapa yang pernah datang Islam pernah datang ke Yerusalem. Itu khilafah Umayyah itu setelah Muhammad. Kan waktu itu kubahnya aja. Jadi ini Muhammad lagi hidup nih, masih hidup nih. Tentu dia ada misi ke Yerusalem tuh. Siapa yang ke sana bangun masjidnya? Maksudnya gimana, Bos? Aduh. Itu masjid itu sudah ada masjid atau belum waktu waktu jam di Yerusalem waktu zaman Muhammad? Tadi kan sudah Siapa yang bangun? Itu dulu kan, siapa yang bangun? Yang membangun pertama kalinya kan Nabi Daud. Nah, Nabi setelah itu direnovasi. Nabi Daud kasih nama apa? Ya yang dimaksud Masjidil Aqsa kan itu, Bos. Gitu. Iya, namanya apa waktu Nabi Daud? Orang Yahudi menyebut Haikal Sulaiman di Masjidil Aqsa kan. Nah makanya orang Yahudi itu sekarang itu nyerang habis-habisan Masjidil Aqsa itu karena menurut mereka itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Yerusalem itu dikuasai oleh orang Yahudi tahun berapa? Kurang tahu kalau tahunnya itu. Pokoknya Haikal Sulaiman itu sudah ada di zaman Nabi Sulaiman itu aja. Namanya masjid. Iya kan di Masjidil Aqsa kan tempatnya itu. Palestina kan. Dari namanya aja udah susah lah. Iya. Gak pas tuh. Jadi ya di karang-karang aja deh Pak. Terserah Pak Munir dah. Malas saya ceritanya. Nanti Pak Munir baca aja dah sendiri. Cari di internet banyak kok. Nggak ada ilmunya tentang itu. Kalau cerita-cerita palsu sih banyak Pak di internet Pak. Biasalah Pak.
Iya, termasuk Wikipedia yang Anda baca itu kan. Sudah diterangkan itu Masjidil Aqsa itu tahun 690-an atau hampir 700, selesai 700-an. Jadi orang Yahudi itu Pak. Tidak ada istilahnya Muhammad tuh pernah ke sana tuh tidak pernah. Tidak pernah. Jadi kan 746 apa 705 Masehi. Nah, masjid itu kan hancur karena gempa dan dibangun lagi oleh Khilafah Abbasiyah Al-Mansur pada tahun 754. Itu posisi masjid itu tahu nggak di mana, Pak? Posisi masjid jadi Al-Aqsa lah. Iya. Kalau secara arkeolog lah. Sekarang posisi masjid itu kan di dalam bait suci ya. Atau dekat bait suci lah. Nggak berapa jauh lah. Ada yang bilang di dalam, ada yang bilang di luar. Tapi itu nggak berapa jauh. Dekat. Nah waktu itu, waktu zaman Yesus, itu nggak ada itu Pak. Masjid itu Pak. Yang ada, yang dibangun Sulaiman itu Pak. Yang sudah diperbaiki, dipugar oleh, itu kan dua kali pugar tuh Pak. Ya banyak, di situ kan ada juga masjid lainnya. Enggak, sebelum waktu zaman Yesus, Tuhan Yesus itu enggak ada masjid di situ, Pak. Yang ada kan sinagog, ya kan. Lalu bait suci gitu. Lalu itu dihancurkan tahun 70 Titus toh. Nah itu baru hancurkan, baru di situ setelah Islam ada masuk tahun setelah Muhammad meninggal, baru ada penyebaran Islam ke Yerusalem. Nah disitulah mereka berpuasa karena Israel sudah berserak kemana-mana toh. Nah, mereka baru bangun di situ. Jadi peristiwa-peristiwa Hijrah Mi'raj itu, Pak, itu di Karang, Pak. Itu setelah di atas tahun 700, 800 itu, Pak, karangan itu, Pak. Ya, itu kan merenovasi. Waktu itu juga ada yang mengatakan pernah dibakar. Dibaca aja Alkitab, Pak. Itu ada, Pak, prosesnya. Bagaimana habis runtuh bangun lagi kedua kali. Seharusnya apa ya? Kalau kita ini berbicara tentang sejarah yang kita tidak tahu kebenarannya, tidak pernah melihatnya. Loh, kita tidak Pak, ada sejarah yang valid itu selalu ada, Pak. Tapi kita bisa. Makanya sejarah palsu itu bisa dikalahkan dengan sejarah yang valid, Pak. Dari kitab-kitab. Nah, jadi kitab yang paling lengkap itu adalah Al-Quran. Begitu. Kalau sejarah itu palsu, Pak, itu ketahuan, teruji sama zaman, Pak. Pasti itu, Pak. Tapi kalau kita membuka Al-Quran dan belajar di situ pasti lengkap. Kalau kita apanya yang lengkap, Pak? Al-Quran itu nggak ada yang lengkap, Pak, sejarah, Pak. Kalau Anda bertanya kepada saya bertanya kepada Anda, nggak ada ilmu. Walaupun bertanya kepada artikel itu pun banyak yang artikel bohong. Tapi kalau bertanya kepada Al-Quran, nah, karena Al-Quran itu hanya satu-satunya yang benar. Kata Al-Quran, kira-kira Maha Suci Allah, ya, yang hambanya. Kisah Nabi Muhammad itu ditulis surat apa? Sirat Nabi Surat Al-Isra itu lengkap itu. Bukan sirat
Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad itu ditulis tahun berapa? Tahu nggak? Gimana itu? Tahu nggak tahun berapa? Nabi Muhammad itu di Al-Quran. Lengkap pokoknya di Al-Quran itu. Apanya lengkap? Kita gini deh ya, nanti bicara soal sejarah Masjidil Aqsa dan perkembangannya gitu ya. Itu baru enak. Itu nggak tahu siapa yang nulis, siapa Munir baca itu. Pasti kalangan Muslim. Jadi mau kisah Ibrahim, kisah Musa, mengabarkan berita hoax. Itu di Al-Quran semua penjelasannya ada. Bahkan Bang ya, kalau di Injil itu kalau Yesus itu kan cuman menceritakan tentang Yesus saja gitu kan. Tapi kalau di Al-Quran itu datuknya, terus ibunya, terus neneknya, itu diceritakan semua Bang. Bahkan dibuatkan satu surat khusus, yaitu surat Al-Imran. Gitu kan. Tentang siapa? Tentang datuknya Yesus. Siapa datuknya Yesus? Yaitu Al-Imran. Tentang Siti Maryam, dibuatkan suratnya secara khusus, surat Maryam. Kalau di kalau di Injil kan cuma Yesus saja gitu. Bahkan lebih detail kalau di Al-Quran. Saudaranya Maryam siapa? Saudaranya Maryam. Jadi gini, saudara Maryam. Siapa saudaranya Maryam? Katanya lengkap. Al-Quran menceritakan orang Yahudi yang memanggil Maryam. Bukan. Saudaranya Miriam. Miriam atau Maryam? Misalkan di Al-Quran itu memanggil Maryam itu dengan julukan saudaranya Harun misalkan. Kok misalkan? Itu bukan saudara kandung, bisa juga bukan begitu. Karena waktu di situ posisinya Yahudi itu ingin menjelaskan bahwasannya, memberitahukan atau mengejek Maryam itu, bahwasannya Maryam itu adalah keturunan Harun, yang artinya keturunan orang yang soleh gitu kan. Oh, datuk-datuan lah ya gitu ya. Saudara-saudaraan gitu ya. Iya, lalu kenapa kamu kalau keturunan orang soleh, sedangkan kamu keturunan Harun, kenapa kamu hamil tanpa suami, kan gitu. Itu kan tuduhan orang Yahudi itu. Kamu ini keturunan orang soleh, itu saudaranya Harun gitu kan. Menjulukinya dengan saudaranya Harun karena Harun kan yang soleh gitu kan. Pak Munir pernah dengar cerita waktu zamannya Harun nggak? Itu saudaranya Harun gitu kan. Iya, waktu zamannya Harun, zamannya Musa, pernah dengar nggak? Ada cerita zamannya Musa? Nah, Nabi Harun ada Nabi Harun. Ya, ada Harun. Ya, Pak ya. Ada Nabi Harun ada. Ada Musa. Kalau Harun di zamannya Siti Maryam, Nabi Harun di zamannya Musa. Gini, saudaranya Harun dan saudaranya Musa, ini kan kakak adik nih, benar nggak? Harun? Enggak. Harun dan Musa ini kakak adik kan? Harun di zamannya Siti Maryam. Kalau Nabi Harun di zamannya Nabi Musa. Iya, zamannya Nabi Musa, Harun, Nabi Harun, itu ada nama saudaranya Harun perempuan. Siapa namanya? Enggak tahu siapa namanya. Miriam. Pernah tahu tuh? Enggak tahu saya. Ayo kita baca ya, Alkitab ya. Alkitab ya iya. Lah, justru karena sejarah itu. Mana ada sejarahnya? Nih ya, saya baca ya. Pak Munir. Kenapa dibilang itu tadi kan? Nonton dulu anu sana tadi. Apa lagi dah? Kalau mau nunggu kan? Jam berapa? Ya satu orang itulah. Ya udah ketemu lah. Ya.
Ayat 20. Baca kencang-kencang. Kemudian Miriam, seorang nabiyah yang juga saudara Harun, mengambil rebana, lalu semua perempuan keluar mengikutinya sambil memukul rebana dan menari-nari. Itu kan Miriam, Bos. Iya. Jadi gini Pak. Nah, ibunya Yesus. Jadi gini, yang nulis Al-Quran itu salah kutip, Pak. Salah kutip? Dia pikir Maria itu Miriam. Miriam itu Maria. Kata siapa? Jadi iya, itu salah kutip tuh. Clemanda. Bukan, Pak. Ini udah ketahuan nih. Apanya ketahuan? Jadi Al-Quran itu salah kutip, Pak. Jadi nggak pernah ada saudaranya Maria, suaminya Yusuf, itu punya saudara namanya Harun, itu nggak ada ceritanya. Di mana? Iya, di Al-Quran Bapak kan saudaranya Maryam itu kan ibunya Yesus adalah Harun, Pak. Bapaknya Imran kan? Coba lihat nih. Bapaknya Miriam dan Harun ini siapa? Emang Miriam ada di Al-Quran? Di mana ayatnya Miriam? Maryam kan? Maryam? Iya, Maryam ada. Itu bukan Maria toh? Miriam ada nggak? Maryam itu bukan Maria kan? Bukan. Berarti kalau kita kan Maria, ibunya Yesus. Kalau Bapak kan Maryam. Kalau di Al-Quran ada nggak Miriam? Nah, Maryam itu dengan Miriam itu yang salah kutip. Harusnya dia karena berdekatan, kata itu hampir mirip, keambil nama Miriam. Konyolnya dibilang saudaranya Harun. Kata siapa ada Miriam di Al-Quran? Maryam. Gimana sih? Ya, di Injil Anda ada nggak Maryam? Nggak ada Maryam. Miriam yang ada. Berarti itu salah kutip. Itu salah kutip. Kata siapa? Mana dalilnya salah kutip? Jadi sekarang saya mau tanya, Maria tuh Maryam nggak? Bukan. Kalau gitu, ya berarti kan bukan juga kan? Maria. Berarti siapa? Siapa Maryam yang di Al-Quran itu siapa? Ya Maryam, ya Maria. Kalau Miriam nggak ada. Bukannya ibunya Yesus toh? Kalau Miriam nggak ada, kalau Maria ada. Miriam nggak ada. Maria mana ada di Al-Quran? Ya, Maria memang Maryam. Maryam ibunya Isa kan? Bukan Yesus toh? Iya, ibunya Isa, Maria itu. Ya, berarti cerita ini walaupun tidak ada hubungannya dengan perjanjian baru, ini ada hubungannya dengan perjanjian lama. Kalau mau dilihat di situ Miriam kok. Ya, oke. Lihat bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya Harun. Bapaknya Harun nggak tahu siapa. Nah, katanya di Al-Quran ada. Imran tak? Harun, ya tentu nggak semuanya diceritakan dong. Imran tak? Detail. Imran kan? Maryam, yaitu Bang Yusuf. Apa bapaknya Yesus? Kalau bapaknya Maryam, Ali Imran itu. Iya, bapaknya Harun juga kan? Bapaknya Harun bukan. Aduh, Pak Munir, Pak. Gimana ceritanya? Bukan, karena saudaranya yang disebut saudara itu adalah cuman gara-gara ini aja, keturunan gitu. Keturunan itu mah sengaja untuk dipaksakan supaya cocok melogi, Pak. Biasalah, Pak. Saudara seketurunan Harun itu aja. Tapi kalau mau diartikan bahwa saudara bapaknya Harun itu Imran bisa juga, nggak ada masalah sih. Kan Al-Quran kan bilang begitu.
Bukankah ada masalah? Ini sejarah, Bos. Jadi ya udahlah. Saya sih agak malas aja. Pak Itu Munir kan mah klaim kitab kalau Anda. justru kalau memang Alkitabnya nggak ada, Pak ya, Alkitab kami ini nggak ada, Taurat nggak ada, ya kan, Zabur nggak ada, Al-Quran aja sendiri, orang percaya, Pak. Tapi karena ada Alkitab, maka Al-Quran jadi dipertanyakan, Pak. Kecuali Alkitabnya belakangan datang. Nah, Alkitabnya yang dipertanyakan. Kitab Madein Indonesia kan lebih Madein siapa kek? Madein Cina kek? Kan lebih dulu Al-Quran daripada kitab Madein Indonesia. Al-Quran mantang tulisan Arab baru dipakai tintanya tahun 2021. Iya. Mana lebih dulu ditulis? Kalau hanya tulisan doang sih. Masa revisi tahun 2021. Nah, itu janganlah ke Nabi Isa ya. Sampai Nabi Muhammad aja itu kitab berbahasa Indonesia itu nggak ada. Jangan mengklaim Anda bahwa kitab Anda itu lebih dulu dari Al-Quran. Apanya bahasa Indonesia? Sejaman Nabi Muhammad aja nggak ada itu kitab berbahasa Indonesia. LAI muncul tahun berapa? Loh, ya kita bahas apa nih? Ini bahas apa? Anda kan mempermasalahkan Al-Quran gara-gara lebih terakhir daripada ini Injil kata Anda kan. Nah sekarang LAI sama Al-Quran lebih dulu mana? Loh, kita berbicara Alkitab bahasa apa nih? Terjemahan atau bahasa aslinya? Anda kan terjemahan. Tapi kan ada bahasa aslinya. Tandingin dong dengan bahasa asli. Yang bahasa aslinya itu Bang ya, dari Indonesia diterjemahkan ke... Enggak, ada kok bahasa aslinya di LAI. Mau lihat? Iya itu kan di web kan? Enggak, ada di sana. Di toko buku. Harganya lumayan mahal sih. Kalau bahasa asli dengan bahasa Indonesia. Bahasa Ibrani juga ada. Pergi aja ke toko buku LAI ada. Ya itu kan ceritanya gini Bang. Itu ceritanya itu dari LAI ya, dari LAI ya. Nanti diterjemahkan dulu ke bahasa aslinya, lalu dibikinlah buku. Bisa jadi gitu Bang. Jadi gini, terjemahan itu kan bukan bahasa Indonesia aja. Bahasa Inggris juga ada. Bahasa Latin juga ada. Bahasa-bahasa di dunia ini banyak. Ada yang bahasa Yunani, bahasa Inggris, ya kan? Ibrani, bahasa Inggris. Itu ada, Pak. Kayak ini deh terjemahan Depak nih. Ada bahasa Al-Quran, bahasa Arab, nah bahasa sampingnya bahasa Indonesia. Kayak gitu, Pak. Kita jangan ketinggalan zaman lah, Pak. Makanya kalau nggak mau diklaim Anda, jangan menyimpulkan bahwa Al-Quran itu sudah pasti dong, Pak. Bahwa Al-Quran itu salah mengutip katanya. Sudah jelas-jelas iya. Miriam sama Maryam. Miriam sama Maryam itu susah dibedain, Pak. Ngerti nggak? Tapi sebenarnya Miriam itu salah kutip sebenarnya cerita itu. Jadi maksudnya cerita tentang Maria, tapi istilahnya ngambil dari kejadian. Bagaimana aku percaya kepada suatu kitab yang mana kitab itu bukan bahasa dari Yesus. Lo lihat aja bahasa itu Ibrani kan ada, itu kan kejadian tadi. Di kejadian kan? Ya kejadian bahasa itu. Aslinya. Kejadian itu kan gini, dari Indonesia, teks Indonesia itu diterjemahkan. Sekarang kan kita bicara bahasa asli lah, bahasa asli. Teks Indonesia ya kan? Itu bisa ditransfer kemana, ke bahasa apapun. Tuh, masuk kalau bahasa aslinya bahasa Ibrani, Pak.
Ya, berarti Bapak harus referensi ke bahasa Ibrani, nggak usah terjemahan. Tapi Bapak bisa nggak bahasa Ibrani? Karena Allah sendiri yang mengabarkan itu. Kecelakaan besarlah orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Lalu dikatakan ini dari Allah. Al-Quran sudah mengabarkan gitu kok. Iya, biasalah lempar batu sembunyi tangan. Enggak ada. Bapak kalau menawarkan sesuatu barang, Pak, ada kompetitornya, Pak. Tahu nggak Bapak gimana jadinya? Itu biasa di dunia bisnis, Pak. Mengabarkan, bro. Iya, di dua bisnis juga begitu. Jadi kalau barang palsu itu, Pak, selalu gembar-gembor, Pak. Pasti barang yang asli disalah-salahkan, tuh, Pak. Itu selalu begitu, Pak. Di mana-mana lah. Ajaran ya begitulah, Pak. Buktinya ada kok dari Alkitab sendiri. Iya, buktinya Bapak dikasih bukti, Bapak nggak percaya. Buktinya Yesus selalu menyuruh Anda menyembah kepada Tuhan yang esa saja. Kamu jangan mengatakan aku baik karena tidak ada yang baik selain Dia, gitu kan. Bahkan dalam perilakunya pun Yesus selalu beribadah, termasuk sujud, puasa, gitu kan. Sujud. Kapan Yesus sujud, Pak? Artinya Yesus beribadah, berdoa. Kapan? Majulah Yesus, lalu bersujud. Itu doang. Ada lagi nggak? Sebelum kejadian itu apa lagi? 5 waktu ada nggak? 3 waktu ada nggak? Kalau semuanya harus ada 5 waktu sejak zaman dulu. Oh, harus ada, Pak. Itu kan kalau dari Allah harus pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Kecuali karangan tahun 500, Pak, sesudah Masehi. Kalau gitu, Allah tidak perlu bikin lagi ajaran yang Oh iya, harusnya nggak perlu, Pak. Al-Quran itu memang dia tidak bikin, Pak. Karena itu yang bikin itu ajaran bidat sebenarnya. Belum sempurna. Allah hanya memerintahkan sujud. Ada yang sholatnya tegak aja, ada yang sujud aja. Berdoa, misalkan ya Pak, berdoa Yesus selalu sujud itu, Pak. Di Quraisy itu, Pak, di Mekah itu, Pak. Itu kan banyak patung tuh, Pak. Yesus mati di kafani. Nah, dengar dulu nih. Di sana kan banyak patung kan? Benar gak, Pak? Di Mekah, Pak. Di itu. Ya. Tahu nggak cara sujud mereka, Pak? Dulu sebelum Islam datang. Iya. Cara sujudnya gimana, Pak? Kan sama, Pak. Hampir mirip. Iya, kan sujud juga, Pak. Kan sujud juga. Jadi sujudnya itu ada kemiripan, Pak. Ada takbirnya, ada rukuknya, makanya Kristen itu, Pak, tidak begitu cara kita sujud, Pak. Tidak seperti cara orang menyembah patung, Pak. Oh, megang gitar maksudnya? Kita tuh beribadah, menyembah Tuhan itu tidak model begitu, Pak. Kalaupun ada model begitu, tidak harus sampai ngarah ke kiblat lah, kemana lah gitu. Ada aturan gimana? Nggak ada. Orang di Al-Quran aja nggak ada cara sujud kok. Tadi aku di pertama awal-awal itu aku jelaskan semua. Nggak ada cara sujud. Gimana, di mana, ayat berapa? Tadi udah lewatan Anda. Nggak ada, Pak. Erben aja udah manggung-manggung tadi kok. Sebentar lagi masuk ya. Sebentar lagi tobat dia. Rencananya Dokter Akil Sirat aja bilang kalau ada orang mau sholat belajarnya dari Quran dan hadis, kerat telinga saya, potong leher saya kalau dia bisa. Aduh, Pak Munir, sekarang dunia ini, Pak Munir, transparan semua, Pak Munir. Buya apa tuh, Syakur. Habis dah. Buya Syakur itu, Pak Munir ya. Itu sebenarnya itu gini, Pak Munir. Aku tahu beban, saya ngerti beban dia itu, Pak. Supaya para ustadz itu
yang sekarang ustadz-ustadz itu jangan menceritakan sesuatu yang berlebih-lebihan, yang sebenarnya tidak pernah ada. Yang Kalau pertanyaan dilogikakan, itu gini Bang, yang harus diragukan itu Anda ini loh, Yesus sujud gitu kan. Anda jingkrak-jingkrak. Itu dari siapa pengajaran dari siapa? enggak. Yesus tuh enggak sujud seperti yang Anda bayangkan. Oh, pegang gitar gitu ya, jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi gitu ya. Enggak seperti itu, Pak. Piano itu. Ya. Kalau kita menyembah itu dalam roh dan kebenaran, Pak. Oh, kalau menyembahkan kebenaran itu pegang gitar gitu. Hah? Pegang gitar, musik gitu ya. Itu masalah hati, Pak. Kalau misalnya gini, Pak. Kalau Pak Munir sembayang nih, sholat, jungkir-jungkir gitu ya, tunduk pala, tapi hati Bapak nggak datang kepada Tuhan, Pak. Hatinya nggak konsen, itu sama aja, Pak. Oh, yang nangkep Tuhan itu kalau pegang gitar, pegang bass gitu ya? Nggak ada yang ditangkap, Pak. Cuman kalau orang mau datang kepada Tuhan itu, kita harus tahu kebenaran, Pak. Dan kita tahu siapa Tuhan kita. Itulah arti kebenaran. Yang kedua, kita harus punya Roh Kudus, Pak. Supaya penyembahan kita itu dimateraikan, Pak. Dan itu terima, Pak. Gitu. Jadi nggak modelnya seperti modelnya si Pak Munir. Yang penting sholat aja gitu. Habis itu maksiat gitu kan. Itu kan nggak ada artinya, Pak. Sama aja kalau siapapun yang datang kepada Tuhan, kalau hidupnya nggak benar, Pak, dia mau sholat kayak mau nyanyi kayak mau apa, itu juga nggak benar. Makanya kenapa dibilang menyembahnya dalam roh dan kebenaran itu di situ, Pak. Iya, udah jadi tahu. Jadi intinya di sana. Ini malah nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi nggak apa-apa, Pak. Bukan yang Yesus lakukan itu kan. Jadi kembali lagi nih, Pak, masalah cerita-cerita, Pak, cerita-cerita sejarah-sejarah Al-Quran itu, Pak, banyak yang berlebih-lebihan, Pak. Makanya Buya Syakur itu ingin memperbaiki. Dia bilang bagaimana nanti anak cucu kita ke depan. Kafir, bro. Dia itu kafir, bro. Astaga, kafir. Saya ngerti, kafir, Pak. Pak Munir. Jadi gini lah, kalau memang cerita itu benar, Pak, cerita itu benar, itu kan ada sejarahnya, Pak. Tapi sejarahnya ini sebenarnya tidak jelas, Pak. Itu kan kafir yang menyamar sebagai orang Islam. Buya Syukur tuh kafir. Iya. Kamu lihat aja di internet bagaimana dia menjelekkan Coba gini, Islam. Ini ya saya tes nih, Pak, ya, ceritanya nih. Dia ceritakan. Gimana? Waktu perang gajah itu, Pak. Itu perang gajah itu kan menyerang Mekah ya, Pak, ya? Benar nggak, Pak? Iya. Nah, itu raja apa tuh, Pak? Siapa nama rajanya itu? Raja Abraha. Raja Abraha. Tahu nggak, Pak? Penyeberang mereka jalan dari raja ke Mekah itu padang pasir itu berapa kilometer, Pak? Ya, terus? Kenapa terus? Dan berapa biaya untuk untuk konsumsi makanan gajah itu, Pak, untuk dalam perjalanan itu. Sementara, Pak, itu kan kalau dibilang, Pak, makanan gajah itu kalau untuk perjalanan itu kan tiap hari makan, Pak. Kalau diperhitungkan sekali dia makan itu, Pak, mungkin katakanlah 2 hari dia bisa tahan setelah makan. Tahu berapa ton, berapa kilo dia? Katakan gajah itu 3 ton, Pak. Itu sepertiganya itu sekitar berapa, Pak? Sepertiga 3 ton. 700 kilo, Pak. 700 kilo itu adalah makanannya rumput, Pak. Rumput itu tidak ada di padang pasir, Pak. Ngerti nggak? Artinya benar kataku, dia itu kafir karena dia menolak penjelasan Al-Quran. Itu logikanya begitu. Jadi yang salah mana? Dia kafir itu aja. Yang salah Buya Syakur karena dia kafir yang menyamar sebagai muslim gitu. Udah itu aja, aku mau jalan dulu, bro. Aduh, Pak Munir. Ya udahlah, jalan dulu. Kasih dapat inspirasi lagi deh.